industri musik tuh kalau kita lihat tuh sangat dinamis ya, di mana pengalaman, terus menjalin koneksi, membangun brand, dan beradaptasi di era digital tuh terus berubah. Nah, lewat diskusi ini, kita tuh IYBC itu bermaksud untuk membuka ruang yang bukan cuma informatif, tapi juga personal dan membekas buat teman-teman yang bergabung hari ini. Jadi kita bisa belajar langsung dari orang-orang yang ada di industri musik nih, gimana sih rasanya membangun karir di dunia live musik atau membangun bisnis di dunia live musik dan apa aja tantangannya dan gimana sih caranya kita berkembang di dunia musisi atau performer yang juga merupakan creative entrepreneur. Nah, sedikit tentang IYBC. IYBC ini adalah komunitas yang mendukung anak muda usianya 15 sampai 35 tahun untuk terus bertumbuh menjadi entrepreneur Indonesia, memimpin masa depannya Indonesia. Jadi kita tuh percaya banget kalau siapapun aja tuh bisa memulai dari nol, asal kita kasih akses untuk pengetahuan, bimbingan, dan kesempatan yang relevan. Nah, buat teman-teman yang udah join nih di IYBC atau jadi membernya IYBC, thank you banget kalian udah bertumbuh bareng-bareng sama kita. Dan buat yang baru tahu nih apa itu IYBC, selamat datang dan semoga kalian bisa enjoy diskusi malam ini. Feel free to take notes dan juga jangan ragu kalau misalnya kalian mau diskusi atau tanya-tanya langsung ke narasumber yang ada di malam hari ini. Jadi segitu aja dari aku. Thank you banget. Aku kembaliin lagi ke Kak Ahmad Mauzaki. Oke, terima kasih untuk sepatah dua patah katanya dari Kak Wiana selaku Vision Lead dari IYBC. Selanjutnya, bersama dengan saya kita akan masuk ke diskusi inti, di mana kita akan mengupas tuntas bagaimana sih menjadikan musik sebagai ladang bisnis yang dapat menghasilkan banyak manfaat dan juga relevan dalam jangka panjang. Diskusi ini nggak cuma ngasih insight menarik ya teman-teman, tapi juga akan ada e-certificate untuk peserta yang mengisi absen. Jadi stay tune dan ikut sampai akhir ya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau ucapkan terima kasih dulu nih untuk kedua narasumber hebat malam ini yang sudah meluangkan waktu dan bersedia berbagi insight, pengalaman, dan realita bisnis dari sudut pandang mereka masing-masing. Yang pertama ada Kak Cakra Daeng. Selamat malam Kak Cakra Daeng. Kak Cakra Daeng ini merupakan CEO dan founder Sound of Downtown, yaitu salah satu festival musik raksasa di Jawa Timur, especially di Surabaya. Kalian bisa cek sosmednya juga mungkin di SOD Festival. Dan dia ini membangun usahanya dari nol hingga memiliki ribuan penonton ataupun ribuan konsumen. Halo, selamat malam Kak Cakra. Nah, yang kedua ini ada Kak Maknata Masaragi. Beliau adalah musisi dan finalis Indonesian Idol yang sekarang juga bergelut di dunia aktor yang memiliki karya dan serta prestasi yang sangat amat gemilang, gak cuma di sisi musisi atau di sisi musik, pun juga di sisi akademis. Halo, Kak Maknatama. Malam, malam teman-teman, malam semuanya. Halo, selamat malam. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi panel, kita bakal memberikan waktu dulu nih untuk narasumber berbagi cerita dan insight selama sekitar 15 menit untuk masing-masing yang mungkin akan kita mulai dari Kak Mark Natama dulu kali ya. Halo Kak Mark Natama. Oke, sorry, pakai HP agak Oke, mungkin kita geprek. boleh kali ya Kak berbagi cerita dulu gimana membangun karir di dunia musik dari awal sampai kira-kira Kakak udah bisa sebesar sekarang. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya gue mau thank you dulu sama Zaki dan eh, semua yang punya event. Gue bisa dikasih kesempatan berbagi. Perkenalkan, gue Mark Natama. Gue adalah seorang musisi, aktor, tapi sebelum itu semua gue adalah seorang pembelajar. Jadi gue senang bisa ada di ruang diskusi kayak gini, kita bisa saling insight. Gue berharap nggak hanya gue yang bisa berbagi, tapi gue bisa dapat dari informasi juga dari Kak Cakra, dari teman-teman yang lain. Gue memulai karir ini tahun 2021, jadi waktu gue masih di semester 4 tahun kedua. Kuliah. Kedua waktu itu COVID, jadi gue bisa ikut audisi kompetisi itu. Kemudian setelah kompetisi itu, gue punya gue didapati sama sebuah platform, gue jadi musisi dan gue
punya teman yang mengikuti perjalanan karir gue. Nggak bisa dipungkiri perjalanan ini tuh tidak seindah yang ada di sosial media. Banyak sekali perjuangannya, banyak sedihnya juga. Nggak kedengeran ya? Halo? Kalau dari saya sih kedengeran sih Kak. Ada mungkin dari Ada. speaker Oh, dari oke. Kak ini kali ya. Oke, boleh Eh, lanjut Kak Pak Bambang. jadi sampai mana tadi ya? Banyak pergumulannya, tapi satu prinsip yang selalu gue pegang dari dulu adalah gue memulai karir musik karena gue cinta sama musik. Jadi di kala-kala ada hal yang bikin gue letih, pasti sama sama juga kayak teman-teman yang di industri lain, mau di industri apapun itu pasti ada beban dan ada kesulitannya. Tapi gue selalu kembali ke perasaan cinta gue sama musik yang selama gue berkarya. Mungkin segitu aja boleh perkenalannya ya. Udah Boleh, apa boleh. lagi ya? Nggak apa. By the way, selain Kak Mark Natama ini, selain seorang musisi dan aktor, beliau juga seorang akademisi yang sangat amat bisa kita acungkan jempol. Lulusan dari ITB dan sekarang juga menempuh S2 di NYU. Keren banget Kak Mark Natama. Terima kasih. Oke, untuk yang kedua, mungkin kita bisa mendengar beberapa insight dari Kak Cakra Daeng. Kak Cakra udah ada? Oke, udah ada. Selamat malam teman-teman semua. Suara gua kedengeran gak ya? Kedengeran nggak? Oke, salam kenal. Cakra, biasa orang tahu Cakra Daeng. Kebetulan saat ini salah satu orang yang gemar lah, yang gemar bereksplorasi, kemudian gemar belajar juga di dunia atau di industri entertain ini. Lebih khusus di bidang musik. Jadi memang saat ini fokus sebagai CEO ya dari salah satu festival namanya Sounds of Downtown Festival. Kalau kalian lihat di sosial media itu at SOD Festival, itu salah satu festival yang lagi gue jalanin saat ini. Kebetulan gak lama lagi lah, itu 2 minggu lagi acaranya. Terus kalau ditanya dari background sebenarnya mungkin mirip sama tadi Mark juga ya. Kebetulan gue ini orang yang sangat suka di permusikan ya, dalam artian gue suka mendengarkan musik, gue sering explore musisi-musisi baru, kemudian lagu-lagu baru dengan berbagai macam genre pun masuk gitu. Jadi kalau ditanya awalnya memang karena ada ketertarikan di bidang musik ini dari dulu, dari sekolah. Ibaratnya kalau anak-anak SMA gitu ya ada pensi, itu kayak gue jadi ketua pensinya. Kemudian lanjut waktu itu masuk kampus, kebetulan kuliah di UI dulu di teknik, ada acara juga di situ gue sebagai maju juga gitu, ibaratnya ngelit acaranya juga, sampai akhirnya ya berlanjut gitu. Sebenarnya awalnya dulu ketika masa-masa kuliah itu sering banget gitu ya namanya, kalau orang-orang ada open volunteer, kemudian open rekrutmen panitia-panitia, IO-IO lain itu, entah mereka bikin acara musik, entah itu macam-macam kegiatan lah, gue pernah ikut banyak, sampai ngerasa kayak oh ini kayaknya menarik gitu, kayak ada semacam passion lah yang gue seneng kalau melakukan kegiatan seperti itu. Terus seiring berjalannya waktu, masuklah ke beberapa IO gitu. Ada promotor-promotor juga, promotor senior, udah pernah join gitu, masuk ke berbagai divisi, mulai dari megang stage, megang floor, kemudian finance, marketing, kayaknya hampir hampir semua bidang deh kalau di dunia music concert atau music festival itu pernah terjun terjun langsung gitu. Terus kemudian waktu itu sempat vakum sebenarnya, sempat vakum dalam artian dari yang tadinya ikut kegiatan musik mulu sempat berhenti bentar, apalagi waktu itu sempat ada pandemi ya. Nah pas pandemi itu susah tuh rasanya gitu, kayak waktu itu punya IO sih sama teman-teman, kita punya IO, kita bikin konser, virtual konser, tapi kayak nggak segampang itu kan, ternyata itu kayak buat mengisi jeda aja. Sampai kalau boleh cerita,
sampai akhirnya pandemi itu udah mau mulai selesai, mulai ada transisi tuh orang udah mulai boleh ibaratnya kumpul di luar segala macam. Situlah gue melihat ada momentum kayaknya nih music concert udah bisa balik lagi deh. Dan waktu itulah di tahun 2022 itu akhirnya terbentuk sebuah acara yang namanya Sounds of Downtown. Waktu itu pertama kalinya bikin di bengkel SCBD gitu. Salah satu festival yang baru muncul lah ketika setelah pandemi, dan ternyata disambut dengan baik gitu oleh orang-orang, dapat momentum, menang momentum, dan terus berkembang akhirnya sampai sekarang. Nggak kerasa dalam beberapa tahun udah bikin berapa puluh event, udah nggak ngitung lagi sih, udah running terus. Dan Sounds of Downtown ini sebagai salah satu IP terbesar kita lah sampai saat ini yang masih terus berlanjut juga dan terus berkembang. Kira-kira itu mungkin sedikit intro teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Cakra Dayang atas pemaparannya. By the way, ada persamaan nih Kak Cakra sama Kak Mark nih sama-sama lulusan dari Fakultas Teknik kali ya. Tapi mungkin agak melenceng nih tiba-tiba ke dunia musik nih. Jadi terima kasih untuk pemaparan sebelumnya. Untuk sekarang kita akan masuk ke bagian diskusi panel ya teman-teman. Saya sendiri akan membacakan 5 pertanyaan berdasarkan term of reference. Masing-masing narasumber akan menjawab secara bergilir. Dengan waktu sekitar 3 menit per orang dan setelah jawaban dari kedua narasumber, kami akan membuka kesempatan untuk 2 orang peserta yang ingin menanggapi ataupun bertanya terkait pertanyaan tersebut. Waktu menyampaikan pendapat maksimal 2 menit per orang dan akan ditanggapi oleh narasumber secara singkat selama 2 menit juga. Atau mungkin tidak menyampai waktu dari itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Setelah itu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand ya teman-teman atau ketik langsung di kolom chat kalau misalkan kalian ada pertanyaan yang mau dilontarkan kepada para narasumber. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, seperti apa yang kita tahu pada zaman yang serba modern ini, menurut kalian apakah konser tatap muka itu masih tetap efektif atau enggak? Atau menurut kalian berdua, adakah jenis konser-konser lain yang setidaknya lebih menarik? Dan kalaupun ada, kira-kira jenis konser seperti apa yang dapat menaikkan pamor dari promotor ataupun dari musisi? Mungkin kita mulai dari Kak Cakra dulu kali ya. Oke, thank you buat pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan bagus sih ya. Jadi kalau dari yang gua amati gitu, yang gua rasakan juga, kalau pertanyaannya apakah tatap muka itu masih efektif, kemudian apakah masih relevan lah. Jawabannya masih, dan akan terus sih menurut gua. Dalam artian ada sesuatu yang beda lah gitu ketika suatu konser itu konser live lah ya terutama ya. Sebenarnya kan simpelnya suatu pertunjukan itu kita datang, kita kan mau merasakan experience-nya itu gitu. Ada artis yang kita suka, kita pengen tonton langsung. Padahal sebenarnya kita bisa aja nonton dari YouTube. Kita buka video konsernya, kita setel di platform-platform musik yang ada gitu. Tapi kenapa kita mau bela-belain datang? Karena ada experience di situ. Ada suatu pengalaman live music yang kalau gue sih merasa itu, menganggapnya itu apa ya, sakral sih sebenarnya perasaannya tuh. Kayak gua pun walaupun udah sering bikin konser ya gitu, tetap suka datang ke acara-acara konser orang gitu, kemudian melihat langsung tatap muka, lihat siapa yang perform, lihat bagaimana stage act dia, dan lain-lain gitu. Jadi kalau tanya apakah masih masih dan akan terus sih. Kenapa? Karena kita nggak usah bahas musisi-musisi yang akan datang, kan pasti akan terus bertambah banyak hal baru gitu, jenis musik baru, kemudian lagu-lagu baru, tren baru, oke lah gitu. Tapi bahkan dengan keadaan yang sekarang ini gitu, kita anggap kita nonton performer yang udah sering tampil gitu, itu orang tetap bakal mau datang sih gitu, karena ada perbedaan lah antara nonton langsung tatap muka dengan nggak tatap muka gitu. Tapi kalau pertanyaannya tadi apakah ada konsep-konsep baru sekarang yang kiranya akan menjadi suatu tren baru, ya itu sangat banyak sih sekarang. Kalau gue lihat kegiatan live music ini ya, sekarang orang udah, apalagi di Jakarta ya, harus udah pinter-pinter sih bikinnya ya. Dalam artian kalau cuma konser biasa benar itu banyak opsi, kita bisa nonton di acara A, acara B. Makanya sekarang promotor itu mostly itu mereka
kalau mereka nggak punya performer ibaratnya yang lagi hit banget gitu, yang bisa narik massa gitu, bisa buat tiket salesnya itu convert orang datang, mereka harus punya konsep yang unik gitu. Mungkin gue boleh ambil contoh lah, kemarin ada acara temen gue di Jakarta, salah satu festival, yaitu mereka konsepnya, oke ini konser sebenarnya artisnya ada di acara-acara lain juga ada gitu, tapi mereka bikinnya piknik. Jadi orang-orang datang gelar tikar, konsepnya piknik festival. Itu salah satu opsi-opsi unique selling point lah yang bisa dilakukan untuk bikin suatu acara itu nggak monoton nih gitu. Ada pembeda mungkin dengan konser tatap muka lainnya. Paling itu sih kalau dari sisi gua. Mungkin dari Mark gimana? Halo, salam kenal Kak Cakra. Gitu ya. Oh ya, salam kenal. Gue lumayan ngikutin SOD, banyak teman-teman juga udah diundang, cuman mungkin gue belum rezeki di bersama berdua. Eh, Kalau pertanyaannya relevan, kalau tadi Kak Cakra mungkin dari sisi eh, penyelenggara, kalau gue dari sisi pelaku dan orang yang akan ada di atas panggung itu, justru menurut gue di tengah era digital ini banyak banget cara kita bisa marketing lagu. Cuman, sebagai musisi yang dipromosiin seharusnya ya kata lo. Cuman sekarang banyak musisi yang mempromosikan kehidupannya masing-masing. Cuman pada dasarnya harusnya musisi mempromosikan katalognya. Nah, di tengah era digital ini, kita bisa lewat TikTok, kita bisa lewat sosial media. Tapi kalau menurut gua, dan gue yakin Kak Cakra setuju, media paling efektif tetap kita nonton orang langsung. Terutama musisi-musisi yang berani eh, keluarin live performance yang berbeda dari versi rekamannya di digital channel platform. Karena gue percaya tujuan orang selain datang untuk ketemu sama orangnya, ketemu sama wujud aslinya, tapi mereka mau sesuatu yang berbeda. Karena kalau misalnya sama klub ketiklop, misalnya manggung pakai minus one, suaranya sama, nggak ada improvisasi, nggak ada aransemen, lebih baik kita nonton di in the comfort of our own bedroom gitu. Udah kita nonton di kamar aja dengerin dengan selimut pakai AC. Cuman kenapa orang rela berdesak-desakan ngantri hujan, eh, banyak festival yang akhirnya longsor karena banjir tapi orang tetap lagi di situ karena mereka pengen lihat disajiin apa nih pada malam ini. Yang kedua, menurut gue interaksi yang gue miliki sama penikmat-penikmat musiknya itu tidak bisa dibeli oleh uang. Gue bisa ngeluarin satu konten di sosial media dan mungkin itu engaging buat orang-orang, tapi pada akhirnya akan tetap lebih ngena di hati saat gue bisa ngobrol sama mereka, saat gue bisa tahu misalnya mereka ngomong lagu yang ini membantu gue saat gue lagi ada di posisi ini, dan itu yang akhirnya membayar gue juga karena yang pengen gue kasih tahu ke teman-teman mungkin banyak acara sekarang musisi itu nggak dibayar, jadi sifatnya itu promosi. Jadi promotor bikin event, mereka dapat bantuan dari brand untuk venue, mereka dapat bantuan berperan untuk audio, dan musisi yang sering itu audio biasanya musisi-musisi yang baru 1 tahun, 2 tahun yang belum terkenal itu mereka dipanggil tidak dibayar untuk promosi. Nah, kenapa sekarang masih banyak orang yang mau manggung untuk tanpa dibayar, dan gue pun masih sering ya ada di posisi itu setiap keluarin lagu baru. Karena gue tahu yang gue dapetin dari situ bukan uang, tapi itu digantikan sama gue bisa memperkenalkan musik gue dan ngobrol dan ngasih tahu ceritanya ini loh orang-orang yang nonton, dan itu tuh yang tadi gue bilang akan selalu lebih mengena dan lebih efektif kalau misalnya bisa ketemu langsung. Semoga menjawab kayak gitu. Oke, terima kasih untuk jawaban untuk pertanyaan pertama nih untuk Kak Mark dan Kak Cakra, di mana kalau tadi Kak Cakra udah ngejelasin dari sisi promotor mungkin ya, lebih ke unique selling point dan konsep acara. Mungkin kalau dari Kak Mark sendiri lebih mengutamakan mungkin dari aransemen yang bisa dijual lah oleh para musisi. Oke, mungkin untuk setelah ini aku tadi kelupaan nih, mohon maaf banget. Mungkin kita foto dulu sebentar ya buat ini apa? Buat bukti dulu nih. Jadi buat teman-teman yang lain boleh tolong on cam dulu. Kita sama-sama foto dulu buat di screenshot bareng teman-teman. Oke, aku hitung ya. Ini udah pada on cam belum? Sisanya boleh on cam dulu teman-teman. Foto doang bentar nih. Oke, 1,
dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Setelah dari pertanyaan pembaca apa pemaparan dari pertanyaan pertama tadi, apa ada yang mau menanggapi dari peserta-peserta yang sudah join? Kami buka untuk satu peserta. Silakan gunakan fitur raise hand atau tulis di chat box. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau belum ada kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Dari IYBC sendiri, kita mengundang Kak Cakra Daeng dan Kamar Natama sebagai sisi dari promotor dan musisi pun ada alasannya nih. Karena kita juga mau tahu nih untuk hubungan antara promotor dan juga musisi atau talent. Kira-kira apa sih indikator utama promotor dalam memilih talent untuk meramaikan eventnya dan apa sih yang dicari dari musisi kepada promotor selain hanya sekedar manggung? Mungkin kali ini kita bisa dengar jawaban dari Kak Mark Natama dulu ya. Wah, padahal gue pengen tahu dari Kak Cakra, apa sih indikator diundang ke Sounds of Downtown? Tapi kalau kalau gue menjawab, eh, kalau gue sebagai musisi, kebetulan sekarang gue bergerak sebagai solois, tapi gue juga punya grup namanya Saya Nika. Sekalian mau promosi juga, semoga teman-teman habis ini dengerin lagunya. Kalau kita mau membuat promotor, mau event ya, biasanya kan promotornya belakangan tuh tahunya, oh event ini di handle sama promotor ini. Bisa kita tanya sama teman-teman yang udah pernah manggung di sana gimana handlingnya, pembayarannya, karena yang paling penting yang pertama memang urusan duit. Kalau boleh gamblang, apalagi kalau misalnya kita terlibat sama manajemen, pasti itu dulu yang ditanyakan. Lalu yang kedua riders, tapi gue rasa sih makin kesini kita udah makin sederhana sih ridersnya, nggak seribet yang dulu-dulu. Mungkin ada beberapa musisi yang masih kompleks ridersnya, cuman gue dan teman-teman gue dan uh, mayoritas orang yang gue kenal ridersnya nggak ada yang aneh-aneh. Cuman as long as itu bisa dipenuhi karena itu menurut kebutuhan yang mendukung kita manggung, itu juga salah satu indikator. Indikator lainnya plan A, plan B, plan C. Jadi gue dulu juga dari SMP, SMA sampai kuliah lumayan sering terlibat dalam pembuatan event juga pensi event kampus dan sebagainya. Biasanya kita langsung ditanya, apalagi kalau misalnya venue-nya outdoor, plan B lu apa? Kalau misalnya plan B lu gagal, plan C lu apa? Jadi itu biasanya ditanyakan. Cuman kalau gue personally, gue paling concern tuh sebenarnya sama sound. Jadi gue pasti nitip sama manajer untuk tanyain mereka equipmentnya nego apa enggak. Maksudnya karena kita udah keluarin technical riders, kira-kira mereka bisa menyanggupi itu atau ada yang mereka minta dinegosiasi. Dan kalau yang dinegosiasi, kalau equipment itu bersifat untuk gue lumayan concerning atau lumayan urgent, biasanya gue nggak mau, aduh sorry, biasanya gue nggak mau diganggu gugat kalau masalah sound karena untuk penyanyi terutama solois sound itu sangat berpengaruh gitu. Selain itu sih sebenarnya enggak ya, maksudnya gue malah lebih senang sama festival-festival baru karena biasanya festival-festival baru yang justru lebih mikir karena mereka newcomers kan. Jadi kita mau bikin apa nih, biasanya mereka lebih semangat kan nanti kita bikin konten ini ya kan, nanti request di lagu kesini kata gini gini gini. Biasanya kreatifnya itu mereka lebih lebih semangat dibandingkan festival yang mungkin udah 10 tahun 15 tahun template-nya sama aja gitu. Jadi nggak terlalu ribet, cuman tetap ada beberapa constraint yang memang harus dipenuhi yang sifatnya wajib, yang kayak tadi gue bilang payment, riders, dan venue-nya. Gitu. Oke, baik kalau misalkan dari Kak Cakra sebagai sisi dari promotor gimana nih? Yang udah mendengar sisi dari musisi dari Kak Mark Natama Saragi. Silakan Kak Cakra. Oke, thank you. Menarik banget nih sebenarnya bahasannya dari promotor tuh apa sih sebenarnya yang dicari dari musisi-musisi ya gitu. Nah, kebetulan ini karena kita lagi bahasannya mengenai bisnis juga gitu. Gue bakal coba
explain lah, gue coba jabarkan dari sisi promotor yang melihat dari sisi bisnis suatu acara. Kenapa sisi bisnis? Dalam artian gini, pada dasarnya acara itu beda-beda ya, objektifnya ya orang ya. Kalau dalam konteks ini, Sounds of Downtown misal, itu adalah acara komersil yang dalam artian dibuatnya dan diselenggarakannya festival ini, oke, itu emang untuk menghibur banyak orang, untuk sebagai wadah, banyak musisi, banyak talent, bisa perform, bisa ketemu langsung dengan penggemar mereka itu benar. Tapi di satu sisi lainnya adalah, ini adalah suatu rangkaian bisnis sebenarnya, teman-teman. Dalam artian kita buat festival itu kita mengeluarkan uang untuk operasional, kita bayar talent, kita bayar produksi, kita bayar venue, kemudian perizinan dan lain-lain. Banyak hal, banyak cost yang perlu kita keluarkan sampai akhirnya kita mengadakan penjualan tiket gitu. Penjualan tiket gunanya buat apa? Sebenarnya untuk bayar kebutuhan yang ada di acara tersebut gitu. Jadi kalau kita bahas acara yang niatnya masih komersil dalam artian acara mencari cuan, pasti dalam memilih line up gitu ada pertimbangan-pertimbangan yang dilihat dari sisi bisnis. Mungkin gue boleh ambil contoh, karena kita ingin mengumpulkan orang yang banyak, jadi kita sangat customer oriented gitu. Customer oriented dalam artian kita melihat nih sebenarnya netizen ini maunya siapa sih yang datang gitu. That's why kenapa sebelum kita memulai gitu, sebelum kita memulai kita announce siapa line up kita, sebelum kita banyak dealing, kita sering ibaratnya ada satu konten kita naikin itu, ini banyaklah digunakan oleh promotor pada umumnya juga ya. Mereka kayak bertanya, who's on your wish list gitu. Siapa sih pengen pengen ada siapa perform di acara ini. Nah, disitulah nanti kita dapat banyak input, banyak komen, banyak masukan. Undang ini dong, undang A, undang B gitu. Yang pada kenyataannya gitu dalam 1 tahun dan 1 tahun lainnya itu bisa beda gitu. Tahun ini banyak yang minta request artis A, tahun depan artis B. Itu salah satu faktor yang kita pertimbangan juga. Kenapa kita pertimbangan itu gitu? Karena kita tahu gitu ada demand yang tinggi dari masyarakat sana gitu. Jadi kalau kita bisa penuhi demand itu gitu, kita kasih supply-nya gitu. Harusnya siapa-siapa yang kita bawa nantinya akan berpengaruh terhadap tiket sales gitu. Komposisinya akan berpengaruh gitu. Bahkan festival besar sekalipun ya gitu, oke lah, kita anggap festival A, festival B udah punya nama, dia udah bangun legacy 10 tahun, tapi kalau line up-nya itu tidak menjawab demand dari orang-orang gitu, bahkan orang pun bisa mikir kayak line up-nya gini aja. Itu yang sering terjadi ya gitu. That's why kadang kita memberikan sesuatu hal yang unik lah gitu. Dan apa lagi pertimbangannya, kita bisa melihat momen sih. Momen tuh kayak gimana gitu. Kita lihat, oh, yang lagi tren itu apa. Kan momen itu nggak harus, sometimes gini, dia nggak harus artis besar yang lagi selalu nongol di TV, selalu ini atau gimana, nggak harus. Tapi kayak tadi Mark sempat bilang, sekarang kan media banyak ya, ada TikTok, ada apa gitu. Sometimes ada beberapa musisi gitu yang memanfaatkan itu dengan tepat gitu. Mereka dapat momen, mereka naik di salah satu platform. Nah, disitulah jadi ada tawaran-tawaran kayak gitu. Kemudian kalau secara keseluruhan ya, kalau secara keseluruhan itu gitu. Tapi orang juga beda-beda ya promotor ya. Ada yang idealis, idealis itu dalam artian, oh, gue suka artis A harus datang, suka artis B harus datang. Kalau gue pribadi sih nggak yang begitu ya gitu, karena gue menjaga keutuhan, ibaratnya gue mau menjaga ini festival lah gitu. Jadi gue nggak boleh eh terlalu idealis juga gitu. Karena kalau promotor ikutin idealismenya dia tanpa mempertimbangkan sisi bisnisnya, wah, repot itu. Kecuali acaranya ini memang full disponsori oleh suatu brand misal. Acaranya full sponsorin, silakan dikreasikan, bisa bawa artis siapa, tanpa memikirkan nih tiketnya ini convert sales berapa banyak dan lain-lain. Karena kan banyak juga ya festival atau acara yang sebenarnya artisnya bagus, datang-datang aja gitu, entah gratis atau bayar murah ya. Tapi banyak kayak gitu. Jadi emang banyak sih faktor yang kita pertimbangkan juga ya. Sama dari awal tuh kita udah ada budgeting sebenarnya. Kita udah tahu nih budget
kita untuk artis, untuk talent, sekian banyak. Dengan budget sekian, itu diolah bisa jadi berapa banyak line up, misal berapa puluh, atau mungkin kalau festival di Jakarta, misal jadi berapa ratus artis gitu. Itu udah tahu nih, berarti oh artis yang kelas A, yang rate-nya sekian gitu, berapa puluh juta, atau ada yang tembus 100 juta, jatahnya berapa artis, kemudian artis eh yang rate-nya di bawah itu berapa-berapa. Jadi setiap promotor pada dasarnya punya kalkulatornya masing-masing lah. Jadi mereka bisa mengkomposisikan formulanya dengan caranya masing-masing. Kira-kira kayak gitu sih kalau dari sisi promotor. Oke, terima kasih nih atas jawabannya Kak Cakra dan Kak Marnatama. Di mana tadi Kak Marnatama mungkin membahasnya lebih ke kenyamanan dari sisi talent dan musisi ya, selain manggung performing, tapi juga lebih ke teknis. Dan kalau misalkan dari sisi dari Kak Cakra sebagai promotor lebih membahas mengenai tentang segi bisnisnya ya, di mana penampilan talent pun bisa bisa ke convert tuh tiket salesnya. Nah, mumpung tadi udah pada tahu kebutuhan masing-masing, jadi kita bisa tunggu kali ya Kak Magna sama main di SOD ya kapan-kapan ya. Siap-siap. Gue jadi panitia aja, Kak Cakra. Oke, untuk pertanyaan kedua ini, adakah dari peserta yang mau menanggapi atau yang ingin bertanya juga? Kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan pakai fitur raise hands atau mungkin di chat di komen. Silakan. Ada yang mau berkomentar atau menanggapi? Oke, kalau nggak ada, kayaknya saya yang mau bertanya nih. Kayak saya pengen bertanya ke Kak Mark Natama nih kayaknya nih. Ke Kak Mark Natama saya mau nanya nih. Tadi kan dari sisi promotor udah ngejelasin gimana cara mereka ngelihat talent dari segi bisnisnya kan. Kalau dari Kak Mark Natama sendiri, apakah ada kriteria-kriteria yang kayak misalkan kakak ambil sebagai sisi talent dari tawaran-tawaran promotor? Misalkan kayak kakak hanya melihat tawaran promotor yang misalkan emang karir laddernya bagus atau gimana? Kalau gue biasanya eh, yang hal pertama yang pasti terjadi setelah dari manajemen keluarin rate adalah pasti negosiasi. Dan negosiasi ini gue bukan hanya ngomong misalnya dari artis yang atau musisi yang di kelas gue, tapi negosiasi ini pun masih terjadi sampai musisi-musisi yang rate-nya udah 180 200 juta ke atas itu masih dinego pasti. Nah, untuk semua musisi gue yakin negosiasi itu sebenarnya aman aja. Cuman yang penting eh, mereka bisa dapat, misalnya gini, minta dikurangin 30 juta. Pasti ngomong, mikirnya adalah 30 juta ini bisa disubstitute sama apa. Misalnya acara ini memang crowdnya gede banget dan yang datang memang eh, orang-orang yang behaviornya adalah pengen nonton performance, bukan pengen nonton figur ya. Karena beda nih, kalau orang yang mau nonton figur, mereka hanya fokus sama musisinya. Tapi kalau misalnya mereka nonton performance, mereka juga ngelihat visualnya, mereka ngelihat lightingnya, mereka ngelihat bandnya. Karena kalau gue boleh jujur, dari segi musisi, sebenarnya biaya produksi yang paling besar itu, aspek biaya yang paling besar adalah produksinya, band. Dan kalau misalnya musisi-musisi yang udah punya visualnya sendiri, itu yang gedenya VJ dan lain-lain. Jadi kalau misalnya memang gue ngelihat emang ini acara crowd-nya besar, terus mereka juga welcome dengan ide-ide liar yang kita punya, gue pengen ada visual ini, gue pengen ada ini, biasanya itu negosiasinya akan terjadi dengan lebih mudah. Terus yang kedua, misalnya memang acara ini eh, pun gue nggak dibayar, gue ngelihat apakah promosinya itu mereka oke. Karena ada beberapa acara, justru yang tadi gue bilang, acara-acara yang udah punya nama, misalnya 10 tahun, 15 tahun, justru biasanya mereka marketingnya tanda kutip agak males. Agak males, yang gue maksud adalah template. Jadi cuman keluarin line up, keluarin rules, do's and don'ts, keluarin how to get to the venue, keluarin poster, dan sebagainya. Tapi kalau acaranya biasanya misalnya menengah ke bawah size-nya, biasanya mereka marketingnya lebih kreatif.
Mereka panitia-panitianya bikin konten pakai lagu si musisi-musisi yang mereka udah undang. Terus mereka bikin konten yang sesuai dengan tema acara. Yang gue salut pensi-pensi SMA dan yang paling gue banggain adalah SMA gue Lab School Sky Avenue sampai sekarang menurut gue tetap jadi salah satu pensi yang standarnya udah di situ. Jadi mereka dari segi marketing oke, dari segi desain oke, mereka juga ambisius, mereka pengen undang artis line up sebanyak-banyaknya, dan mereka kasih juga celah untuk band-band yang no name, yang newcomer. Jadi mereka bikin semacam audisi untuk band siapapun bisa join, bisa online, bisa offline, mereka kasih di line up awal yang biasanya orang-orang baru open gate jam 3, jam 4. Dan itu yang gue respect sebenarnya. Dan menurut gue, kalau gue boleh nambahin ini sebenarnya nggak berkaitan sama pertanyaan Zaki. Cuman uh, yang menurut gue paling urgent sekarang untuk kita ubah di industri ini berhubungan dengan bisnis musik, menurut gue adalah behavior kita sebagai penikmat musik. Karena gue tuh waktu itu pernah datang ke Synchronize Fest. Ada satu musisi yang gue nggak sebut. Waktu itu gue belum mulai jadi musisi. Gue masih SMA, gue ke Synchronize Fest, ada satu musisi yang dia ditaruh di stage agak kecil, agak di hall gitu. Terus yang nonton paling cuma 3-4 baris, ada kali 30 orang. Tapi bandnya tuh kohesif banget, dia pun nyanyinya bagus. Bagus tuh bukan suaranya melengking ya, tapi maksudnya suaranya pas dengan kebutuhan lagunya. Terus ada temanya performance dia. Terus gue sejak gue nonton dia, akhirnya gue jadi salah satu fans berat dia sampai sekarang. Jadi menurut gue uh, tetap harus dibutuhkan event-event yang walaupun besar tapi tetap memberikan ruang-ruang untuk musisi-musisi yang mungkin baru mulai, karena siapa tahu dari situ dia bisa besar dan akhirnya dia punya loyalty yang tinggi sama event itu. Oh, gue pecah sama gue dulu pernah dikasih manggung di sini, tahun depannya mungkin saat dia udah naik kelas dia pasti akan dengan senang hati untuk kembali, dan mungkin rate yang dia kasih tidak seperti rate yang dia kasih ke promotor-promotor lain. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang sebenarnya sangat indah kalau bisa terjadi gitu. Oke, terima kasih banget Kak Marnata Masaragi. Jawabannya sangat amat eh, membuka wawasan lah. Kalau misalkan emang kayaknya customer behavior sekarang emang harus mulai dirubah. Jadi emang harus menghargai kualitas dari sebuah penampilan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, teman-teman. Untuk pertanyaan ketiga sendiri, di era seperti saat ini nih, sudah banyak sekali event organizer yang menjamur dan memiliki konsepnya masing-masing. Lantas, apakah strategi promotor dalam menjual brand kepada sponsor dan apakah strategi musisi dalam bekerja sama dengan sponsor tanpa mengurangi sisi idealis atau artistik dari musisi tersebut? Kayaknya untuk pertanyaan yang ini kita harus mendengar dari Kak Cakra dulu nih kayaknya nih. Boleh Kak Cakra? Oke, boleh. Itu sebelumnya ada yang resen mau. Oh sorry, boleh. Dari Kak Uyana, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya, halo. Aku mau nanya. Mau nanya ke Kak Cakra nih. Kalau aku kan selama ini cuma penikmat nih ya Kak. Jadi kalau bisnis festival gitu kurang tahu tuh dalamnya kayak gimana gitu. Cuma kan selama Kak Cakra udah bertahun-tahun ngerintis bisnis ini dan aku melihat dunia musik juga itu kan tren selalu berubah ya Kak. Bahkan kayak bulan per sebulan ini trennya apa, bulan depan tuh trennya beda lagi gitu. Gimana sih strateginya Kak Cakra nih sebagai owner yang bisnisnya festival, strategiin setiap festival yang kalian buat. Misalnya, let's say 3 bulan lagi ya akan ada festival yang kakak buat gitu. Tapi kan trennya tuh akan berubah tuh kak, bahkan sebelum festival itu. Caranya tuh gimana kakak baca tren, terus gimana strateginya biar relevan, tapi tetap secara operasional juga tetap jalan secara uh, fundingnya tetap sustainable gitu. Thank you. Oke, salam kenal ya. Thank you, pertanyaannya pertanyaan bagus. Mungkin menanggapi sekalian tadi pertanyaan dari Zaki juga ya. Bisa disambungkan sebenarnya bagaimana dari sisi kita sebagai promotor melihat perkembangan tren ini gitu. Dan bagaimana cara kita beradaptasi. Yang pertama, aku mau sampaikan benar itu dalam prosesnya
ketika kita udah merancang sesuatu gitu, kita udah yakin dengan rancangan kita, kemudian seiring berjalannya waktu, itu nanti bisa tiba-tiba ada tren yang berkembang gitu. Nah, sebenarnya kalau dari sisi kita sebagai promotor, ketika kita konsepting awal suatu festival, kita sebutlah, kebetulan aku ada beberapa festival ya gitu. Paling dekat ada Sounds of Downtown, tapi cuma jelang 2-3 minggu aku ada festival lagi di Sumatera, di Palembang, namanya Bla 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 Festival. Itu kebetulan salah satu IP baru juga. Bulan lalu baru di Lampung selesai, dan nextnya di Palembang. Jadi kita itu sangat memperhatikan sih komposisi eh, dari suatu line up ya. Misal gini, aku ambil contoh, aku ambil case di Palembang ya. Kita bakal bikin itu di tanggal 24 Agustus. Oke, kita udah punya budget nih, kita udah tahu budget, kita udah tahu venue kita di mana, kita udah tahu target kita, misal let's say 15.000 penonton lah gitu. 15.000 penonton, kita udah tahu hitungannya juga, tiket yang akan kita jual, rate-nya berapa, sehingga pada penyusunannya atau pelaksanaan kita udah tahu nih sebenarnya budget kita maksimal untuk line up itu berapa banyak gitu. Di samping tadi setuju banget Mark ada sempat cerita, eh, nggak satu dua festival ya, jadi banyak juga sebenarnya kita, walaupun kita udah budgeting gitu, kita masih tetap ada space yang kita sediakan sebenarnya untuk musisi-musisi terus berkembang gitu, karena nggak semua yang kita ambil ibaratnya itu udah, mereka udah terkenal, udah banyak fansnya, udah harganya mahal atau enggak, tapi kita lihat potensi-potensi juga gitu dari line up yang ada. Nah, kalau aku ambil contoh tadi, balik ke Palembang, line up-nya tuh gimana sih kita pilih? Jadi kita tarik mundur dulu gitu, selama beberapa bulan ke belakang gitu, atau kita tarik timeline lah gitu. Anggap 6 bulan ke belakang. Di daerah tersebut ada festival apa aja gitu ya. Daerah tersebut ada festival musik apa saja, kemudian line up-nya siapa aja, penontonnya itu seberapa banyak. Kita mau lihat nih, oh misal 3 bulan 4 bulan lalu udah ada line up A, line up B, rame nggak acaranya gitu. Bagus nggak mereka publikasinya, promosinya, ke convert nggak marketing mereka itu menjadi sales, apakah itu ke convert. Nah, ketika kita tahu gitu, oh ada line up bagus yang ibaratnya belum tampil di suatu kota tersebut selama beberapa bulan, itu sebenarnya bisa jadi nilai plus sih. Nilai plus apa? Untuk kita bawa performer tersebut, artis tersebut tampil di acara kita. Kenapa? Karena demand-nya tinggi, udah lama nih nggak tampil di kota tersebut gitu. Apalagi kota-kota di luar Jakarta ya gitu. Kalau kita bahas Jakarta mungkin harus bahas dari sisi yang beda, karena mostly ya banyak tuh hampir tiap bulan atau 2 minggu sekali banyak line up yang sama sebenarnya kalau di Jakarta ya. Tapi kalau di luar kota kita lebih concern akan hal itu. Jadi kita harus bisa ngeset dulu siapa nih line up yang mau dibawa. Kemudian dengan line up itu kan nilai plus kita. Kita punya line up yang beda dengan festival-festival sebelumnya. Kemudian harga tiket kita misal lebih murah, sehingga kita yakin pengunjung yang datang lebih banyak, bisa convert penjualan lebih banyak, dan itu jadi nilai plus untuk jual ke brand nih, nyambung ke pertanyaannya Zaki gitu. Jadi kita tahu, oh acara kita dengan line up segini, kita udah kalkulasikan pengunjung yang datang kira-kira bisa sebanyak ini. Impactnya apa ke brand? Tergantung dari brand objektifnya apa. Kalau brand tersebut objektifnya adalah selling produk, itu bisa dikonvert. Misal yang datang berapa puluh ribu, kemudian produknya apa yang dijual, nah, mereka kan bisa kalkulasikan. Atau misalkan mereka objektifnya adalah awareness, atau ibaratnya mereka butuh, pengen, ya udah emang budgetnya itu disediakan untuk marketing, ya itu bisa diolah juga gitu. Oh ini karena pengunjungnya banyak, brand tersebut bisa promosi ini, promosi itu, sehingga masyarakat di kota tersebut lebih tahu tentang brandnya dan objektifnya mereka kena. Jadi ya pada dasarnya promotor emang harus adaptif sih. Kalau dikaitkan dengan tren tadi ya lihat tren apa yang berkembang, apakah tren itu bisa dijadikan suatu campaign yang cocok untuk dibawa ke acara tersebut, atau mungkin diajak brand kolaborasi buat campaign, suatu campaign gitu. Misal lagi ada tren apa, kita buat campaignnya jadi brand yang dapat awareness, kemudian kita dapat support dari brand, dan sebaliknya kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih kalau dari sisi promotor.
Terjawab ya, Kak Wiana pertanyaannya. Oke, berarti kita lanjut ke Kak Mark Natama tadi. Untuk dari sisi musisi sendiri, kira-kira dalam bekerja sama dengan sponsor, apa nih strategi musisi untuk bekerja sama dengan sponsor tapi tanpa mengurangi sisi idealis atau sisi artistik dari segi musisi sendiri? Silakan Kak Mark. eh Kebetulan hari ini gue barusan selesai gig yang dia tuh sebenarnya di jadi dia adalah gig di bawah naungan salah satu merek otomotif. Di kontrak gue tidak ada klausul yang mewajibkan gue untuk sebut nama brandnya, tidak ada klausul yang menyebutkan gue untuk intinya nggak ada endorsement baik verbal ataupun gue foto bersama brand otomotif itu. Tapi menurut gue ini strategi yang bagus. Mereka taruh mobilnya di tengah stage. Mungkin gue pakai ini sebagai penjelasan karena gue kan bukan dari sisi promotor ya. Gue hanya bisa menjelaskan dari apa yang gue lihat atau pernah gue alamin. Jadi dengan mereka taruh mobil atau mereka product placement di stage-nya, semua orang yang ngerekam saat gue manggung, semua orang yang mungkin tiba-tiba lewat di tempat gue manggung terus kayak mau ngerekam terus masukin sosial media, mobil yang sedang mereka promosikan itu akan muncul. Dan itu berkaitan sama yang Kak Cakra tadi bilang, berarti mereka ngincernya brand awareness. Nggak, belum tentu akan one to one sama misalnya driving sales mereka. Jadi orang beli mobil itu enggak. Cuman mereka, orang-orang jadi aware, oh ternyata brand ini ngeluarin tipe mobil baru yang ini. Gitu. Terus yang kedua mungkin kalau misalnya mau ngomongin hal yang agak mikro, biasanya ada beberapa panggung yang karena dia misalnya brand skincare ini bikin panggung mereka ada merayakan produk launch, mereka pakai kita sebagai musisi dan juga mereka pengen kita ada foto after after acara itu foto dengan produk. Kalau gue memang termasuk orang yang agak kurang suka kalau gue diminta endorse, gue agak kurang suka kelihatan banget endorse karena akhirnya orang-orang jadi nggak percaya sama gue. Oh ini mah karena dia dibayar dan akhirnya pengaruh juga sama engagement sosial media gue. Karena orang tuh sebenarnya menurut gue sekarang netizen itu udah cukup pintar kalau kita ngeliat sesuatu di timeline kita yang kesannya dia dibayar banget, kita langsung skip. Kita nggak ada kekepoan bener nggak sih produk ini bagus. Jadi biasanya dari sisi guanya yang memainkan gimana caranya gue foto atau gue mempromosikan brand itu dengan cara gue sehari-hari. Jadi itu nggak akan terkesan out of the jadi out of the ordinary gitu dari apa yang gue lakukan biasanya. Cuman kalau gue boleh nambahin satu lagi, key-nya adalah kita menjaga relationship yang baik. Dari segi gue, musisi, gue dikontrak, kewajiban gue harus gue penuhin. Kalau memang gue diminta untuk sebut nama brandnya di atas panggung, harus jelas berapa kali, dan gue memang harus bisa melakukan itu. Tapi kalau misalnya enggak, dari segi brand juga nggak bisa memaksakan itu. Karena biasanya kalau kita diundang manggung, itu udah ada mata-mata, itu udah jadi rincian budget baru lagi kalau misalnya ada product placement, kalau ada penyebutan produk, itu di luar biaya manggung biasanya. Nah, hal-hal kayak gitu dibutuhkan, menurut gue kuncinya satu lagi adalah dibutuhkan komunikasi yang bagus antara manajer atau misalnya dia indie ya berarti dia sendiri sama brandnya. Tadi gue baru keinget mau jawab pertanyaan sebelumnya, apa salah satu key yang gue cari juga kalau mau kerja sama-sama event, sebenarnya kunci paling penting adalah LO. Karena LO itu dia penyambung, dia kan liaison ya, berarti dia penyambung antara eventnya sama si talentnya. Kalau LO-nya ini komunikasinya nggak bagus, atau dari awal udah kasar pembawaannya, atau dia kesannya merendahkan, atau kayak ya udah gue mau ngundang lu terima apa enggak gitu, dari talentnya pun mager pasti. Sebutuh-butuh uang apapun pasti mager. Jadi menurut gue event bagus, orang-orang yang di bawahnya justru harus lebih bagus karena kan dia jadi membawa nama event ini gitu. Jadi mungkin itu salah satu kriteria yang tadi gue baru keinget juga. Komunikasinya harus harus sehat. Hmm. Oke, terima kasih nih atas jawabannya dari Kak Mark Natama dan Kak Cakra. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya juga mengenai topik ini ataupun ingin menanggapi. Kalau mungkin tidak ada, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Oke, kita lanjut dulu ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau ngomongin soal konser kan dari apa yang kita lihat konser ini kan cuma kasarnya kan selama ini
formulanya seperti itu aja ya Kak untuk mencari pendapatannya. Pernah nggak sih sekarang kan udah mulai nih zaman-zamannya live streaming atau apapun itu. Pernah nggak dari kalian kepikiran untuk melakukan metode konser seperti itu atau melakukan donasi virtual yang seperti kita lihat di platform-platform streaming ataupun mungkin mencari pendapatan lain seperti menjual merchandise gitu-gitu. Mungkin dari Kamar Pratama bisa dijawab duluan. Berarti pertanyaannya tuh bentuk aktivitasnya ya, Zak? Iya, lebih ke segi bisnis yang di luar konser lah, kira-kira Oke. apa lagi gitu. Sebenarnya sekarang industri musik tuh menurut gue salah satu industri yang ladang uang banget sebetulnya kalau dikerjakan dengan baik. Karena contohnya gue itu hanya IP gue hanya Marnatama, tapi dari satu IP itu gue bisa punya merchandise yang tadi udah sempat disebut, gue udah bisa punya katalog lagu. Lagu ini bisa gue jual untuk jadi jingle, untuk ya yang paling sering lagu untuk jadi jingle. Nah, itu pinter-pinternya kita sebagai musisi. Tadi Kak Cakra udah bilang banyak banget musisi zaman sekarang yang bermunculan. Gue tuh termasuk orang yang baru muncul di generasi ini. Jadi gue mengerti bagaimana satu memang banyak banget. Sekarang gampang. Jadi kalau gue dulu belajar diagram Porter, industri ini tuh uh, new entry-nya tuh threat-nya sangat tinggi karena gampang banget untuk masuk ke industri ini. Tapi untuk lu bisa sustain dan lu bisa berkembang lebih susah karena udah menjamur. Jadi kuncinya sebenarnya sekarang sosial media. Nah, gue boleh jujur agak salah sebenarnya gue ngomongin tentang sosial media karena gue termasuk orang yang kurang hoki dalam konten TikTok. Jadi kalau teman-teman bisa lihat banyak banget orang yang sebenarnya kontennya tuh biasa aja, nggak ribet, nggak pakai kamera, nggak diedit, tapi itu translate ke orang dan itu relate ke orang dan menurut gue itu berkat dari Tuhan yang dititipkan sama masing-masing orang, nggak semua orang punya itu. Nah, apa yang dilakukan sama orang-orang kayak gue yang uh, tidak seperti itu? Akhirnya gue harus mencari cara lain dan balik lagi banyak cara untuk gue dapat uang, nggak hanya lewat nyanyi, tapi tadi untuk dari IP gue bisa punya merch. Nah, sekarang udah banyak platform yang mempermudah gue untuk menjual merch gue. Sekarang kalau teman-teman buka Spotify, Spotify itu udah punya, kalau kita buka artist page, di bagian bawah, selain kita bisa promosiin konser, next gue manggung di mana, di bawahnya udah ada page untuk langsung gue lagi promoin merch gue yang mana. Bisa vinyl, bisa t-shirt, bisa apapun, dan itu langsung track ke website. Jadi dengan teknologi yang sekarang sangat maju, menurut gue sangat sangat mudah. Kuncinya adalah artisnya bagus apa enggak, timnya bagus apa enggak. Sebenarnya itu. Oke, mungkin kalau untuk dari sisi Kak Cakra Daeng, gimana Kak? Kalau dari sisi promotor ya, tadi menarik dari sisi musisi sebenarnya banyak yang bisa dieksplor ya. Dari sisi promotor pun sama sih sebenarnya kita harus adaptif ya dalam artian oke, kita emang punya pemasukan dari tiket itu benar, kita ada support dari brand itu juga benar gitu, tapi kayak tadi ada hal-hal yang bisa dimonetize sebenarnya. Kita udah punya IP, kemudian IP-nya itu udah diterima dengan baik di masyarakat gitu. Sometimes kita launching lah produk-produk merchandise gitu. Tapi gimana sebenarnya sih cara mengukurnya ya? Kalau dari gua sendiri, ketimbang kita sediakan merchandise yang sangat banyak, kemudian kita cuma jual di hari H, kalau sekarang udah enak sih. Ibaratnya kita bisa buka pre-order dulu. Jadi kita tahu nih sebenarnya seberapa tinggi antusias dari orang. Kita buat produk limited, misal khusus buat volume sekian, produknya pun beragam gitu, mulai dari hal-hal yang sederhana yang bisa dipakai kemana-mana sampai gue tuh pernah jualan helm gitu, itu banyak banget, laku berapa ribu jujur, dan kebeli gitu. Kenapa? Karena produknya bagus, marketingnya bagus, dan kita menggunakan sistem PO waktu itu. Tapi kita pun menyediakan lebih. Buat apa? Buat jaga-jaga teman-teman atau pengunjung yang mau beli hari H itu mereka bisa beli. Nah, selain dari situ, tadi kalau pertanyaannya dengan tren-tren yang ada ya, kayak di live streaming dan lain-lain gitu. Kita sempat sih ada gunain itu juga, tapi kita gunain di platform
TikTok ya gitu. Jadi kita ibaratnya kita tebar beberapa orang gitu, marketing mereka sengaja lah live ngobrol-ngobrol promosi acara kita. Dan sometimes sebenarnya kalau kita bisa menerapkan dengan tepat strateginya ya itu bisa convert ke sales sih sebenarnya sih. Jadi emang pintar-pintar kita aja sebenarnya. Terus kalau kita sebagai promotor juga kita juga bisa menggait musisi sebenarnya. Musisi ini kan punya merchandise-nya masing-masing. Yang sebenarnya kalau ditanya stoknya mereka ada-ada aja gitu. Jadi nggak jarang juga kita di tempat jualan merchandise kita di hari H itu musisi-musisi itu titip barang mereka, mereka titip produk mereka entah itu kaos, entah itu album mereka dan lain-lain yang itu bisa dibeli langsung oleh pengunjung dan biasanya sih ada sistem sharing profit lah dari situ. Jadi sama-sama menguntungkan kedua belah pihak juga. Musisinya bisa ikut promosi lebih, di satu sisi bisa menambah penjualannya mereka juga untuk merchandising. Kira-kira kayak gitu. Oke, baik. Jadi kalau bisa dirangkum mungkin dari dua-duanya pun sama-sama setuju kalau misalkan dari segi bisnis konser pun masih bisa mempunyai turunan bisnisnya masing-masing. Misalnya bisa dari merchandise atau misalkan dari platform-platform lain yang bisa dikembangkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dari talent ataupun dari promotor sendiri. Oke nih, kita udah mau masuk ke pertanyaan terakhir nih, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang masih mau bertanya ataupun menanggapi pertanyaan sebelumnya, boleh banget untuk nyalakan fitur raise hand atau enggak bisa di komentar di kolom chat. Mungkin kalau masih belum ada yang mau bertanya, saya lanjutin dulu. Aku lanjutin ke pertanyaan yang terakhir nih. Untuk pertanyaan terakhir nih, yang menurut saya pribadi ini nggak kalah penting nih. Bagaimana sih masing-masing dari kalian dapat membuat orang lain aware akan diri atau brand yang telah kalian buat? Dan bagaimana strategi dalam membuat sponsor ingin ikut dan bagaimana strategi branding audience engagement yang sudah atau yang akan dirancang ke depannya oleh kalian? Mungkin dari Kak Cakra kali ya gantian ya. Oke, boleh. Pertanyaannya tentang branding ya, bagaimana nge-brand suatu IP-nya gitu. Kemudian bagaimana kita dapat awareness maksimal dan engagement maksimal lah dari target market kita. Jadi kalau dari di sini ambil contoh case lah mungkin dari Sounds of Downtown ya. Itu kenapa menjadi salah satu IP yang sangat digemari oleh brand-brand ya gitu. Yang tadinya awalnya kalau dulu itu kita masih kita yang cari, kita samper brand A, brand B, kita kirim proposal segala macam. Sekarang pun juga masih begitu gitu, tapi perbedaannya setelah kita udah jalan berkali-kali, kita udah menumpuk portofolio yang good lah buat brand gitu dan itu dari satu event ke event lain terus terakumulasi dari satu brand ke brand lain terus terdengar gitu sampai sekarang itu ibaratnya kita tanpa kita yang nge-reach sponsor banget atau apa mereka yang langsung samperin lah karena ada ketertarikan dari brand ini untuk terlibat di acara kita. Nah, kenapa bisa begitu? Karena brand ini tahulah melihat dari portofolio yang udah kita lakukan bahwa kita benar gitu, kita bisa nge-convert bentuk supportnya brand ini apa. Misal bentuk supportnya itu oke dia memberikan kita fresh money senilai berapa, harapannya apa gitu. Sebenarnya ini sih kalau dari sisi promotor yang harus diperhatiin ya. Banyak terkadang orang tuh mikir kayak, oh mereka nyiapin paket sponsorship, mereka kasih ke brand. Paket A logonya sekian, paket B logonya ukuran sekian. Ada size-nya tuh XL, large, medium, small gitu. Padahal sometimes bukan tentang itu mungkin teman-teman gitu. Tapi brand ini objektifnya mau apa? Mereka mau produk sales kah? Mereka mau, aku ambil contoh lah, mereka misalkan jualan kopi gitu. Jangan-jangan mereka nggak butuh logonya gede-gede di acara itu. Mereka cuma mau kopinya terjual sebanyak-banyaknya dan dibeli oleh sebanyak-banyaknya pengunjung yang datang gitu. Jadi yang harus diperhatikan apa? Sebenarnya yang perhatikan adalah objektifnya. Ketika kita ketemu brand, kita ketemu sponsor, siapapun itu yang mau support kita, kita harus tahu mereka nih maunya apa sebenarnya. Dan tugas promotor, tugas CEO itu adalah merealisasikan apa yang mereka mau sebenarnya. Oke, mereka minta dia harapannya dengan support acara ini, target salesnya naik, awarenessnya meningkat. Ya udah kita sediain itu gitu dan sometimes itu nggak harus tentang besar kecil logo mereka itu
formalitas lah gitu. Tapi kita lebih kayak, oh dia maunya apa, kita bisa provide atau enggak. Kemudian kalau dari untuk meningkatkan engagement ya, kebetulan Sounds of Downtown sendiri salah satu yang selalu adaptif ya. Jadi kalau teman-teman lihat sosial media kita, lihat reels kita, lihat feeds Instagram kita, compare to other festival, mungkin festival-festival besar di Jakarta sekalipun lah gitu. Kita pede sih, kita bilang engagement kita salah satu yang paling besar lah. Kenapa? Karena kita banyak memainkan trik-trik marketing lah gitu. Salah satu yang paling sering kita keluarin, kita nyebutnya sih FOMO marketing ya, FOMO marketing gitu. Jadi kita bikin orang-orang tuh FOMO gitu, kayak oh dia nggak datang ke acara ini, FOMO pasti. Apalagi kalau bahas contoh konteks ya, SOD Festival itu kan biggest in East Java ya, di Jawa Timur ya. Jadi kalau Jawa Timur itu orang nggak datang tuh kayak FOMO dia. Kenapa? Karena oh ya udah di acara ini, cuma di acara inilah gitu kalian bisa nonton artis sebanyak ini, ada artis internasionalnya juga. Kebetulan tahun ini kita bawa Hon dengan harga tiket semurah itu, dengan line up yang banyak juga gitu. Dan kita banyak gimmick-gimmick marketing yang sering kita keluarin ya, sehingga apa? Sehingga konten-konten kita itu orang bukan cuman ngeliat, tapi mereka like, mereka komen, mereka shares. Jadi awareness yang kita dapat tuh semakin besar gitu. Dan gak jarang artis-artis yang perform di acara kita itu excited juga gitu. Mereka share tentang acara kita, seberapa serunya tampil di acara kita. Jadi orang-orang yang udah datang, pengen datang terus, repeat order ibaratnya. Orang-orang yang belum makin penasaran gitu. Dan itu sih yang kita coba pertahankan selalu dan tingkatkan. Kira-kira gitu. Oke, kalau untuk dari sisi Kak Amar Natama sendiri, gimana nih Kak untuk eh, membuat mempertahankan eh, persona diri dari Kak Natama sendiri? Kalau gua kuncinya kayaknya ada 3 supaya gue ngomongnya nggak kemana-mana. Ada yang pertama, know your market. Pastinya kalau kita, dulu gue belajar kalau kita mau ngeluarin produk, kita harus market research dulu. Sama, sekarang produknya adalah diri gue sendiri, lagu-lagu gue. Yang baru gue sadari setelah 4 tahun berjalan adalah karakteristik fans gue ini unik. Mereka tuh rata, jadi bukan tipe orang yang akan streaming lagu gue 24 jam, bukan orang-orang yang nggak punya kegiatan, tanda kutip ya. Drive mereka dari streams. Tapi mereka tipe orang yang pinter dalam arti saat gue kasih informasi, mereka bisa mencerna informasi itu. Setelah gue tahu karakteristik itu, gue tahu cara paling baik untuk gue mempromosikan lagu gue bukan dengan seperti orang lain, tapi gue benar-benar menjelaskan detail lagu A. Misalnya gue kemarin baru rilis EP, gue jelasin track per track. Track 1 tuh kenapa gue nulisnya begini, kenapa lirik gue kayak gini, kenapa musiknya kayak gini. Mereka lebih menghargai itu dibandingkan gue ngonten yang misalnya POV apa, POV lo lagi ngapain. Mereka tuh nggak akan memakan itu. Tapi lain cerita dengan musisi lain yang mungkin tipe fansnya mereka lebih suka dengan karakter konten yang ringan, yang komedi, atau yang galau-galau. Jadi menurut gue yang pertama harus tahu marketnya. Terus yang kedua konsisten. Konsisten itu bukan hanya tentang frekuensi, tapi setiap gue ngeluarin konten, karakter gue adalah seperti itu. Karena sekarang balik lagi netizen udah sangat pinter untuk tahu ini artis fake apa enggak. Persona yang dia keluarin itu persona yang dia buat-buat atau memang dia sehari-hari kayak gitu. Tapi ada juga beberapa artis yang memilih gue pengen personal life gue separate dengan karir gue. Jadi saat gue di atas panggung, gue punya satu persona. Saat gue dengan orang-orang di sekitar gue punya persona lain. Dan itu gue lihat banget dari contohnya kayak Tulus sama kalau artis luar tuh Beyonce. Jadi dia punya alter ego. Di atas panggung Beyonce itu bisa goyang-goyang kepala, nari dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua gerak. Tapi saat dia personal life-nya dia keep it classy, dia keep it private. Dan ada tipe fans yang lebih suka kayak gitu. Jadi gue nggak mau tahu tentang urusan hidup lu, tapi gue pengen tahu kalau di atas panggung lu bisa menghibur gue. Jadi harus konsisten. Terus yang ketiga jujur. Uh, Jujur ini mungkin termasuk prinsip hidup sehari-hari ya. Jadi industri musik ini bukan industri yang selain dari sales, selain dari misalnya kita jual, oke orang beli.
Tapi menurut gue banyak aspek di industri musik ini yang nggak bisa kita ukur. Dan gue sempat stres karena gue terbiasa dengan dunia yang kalau input gue 2, output gue katalisnya apa supaya gue bisa sampai ke 3. Tapi yang gue lihat di musik ini, gue udah taruh effort segini, belum tentu outputnya segitu. Dan itu bukan hal yang gue bisa kontrol. Tapi pada akhirnya kalau gue jujur, gue nggak akan ada penyesalan. Karena semua itu gue lakukan dengan ikhlas, gue lakukan dengan memang sebisa gue seperti ini, itu yang gue keluarkan usahanya. Gue nggak yang mengusahakan sesuatu yang sebenarnya out of my capacity. Gitu. Jadi mungkin 3 itu uh, bisa jadi kunci yang selama ini gue pegang sampai sekarang. Begitu. Wah, ini jawabannya berkualitas banget nih dari Kak Cakra dan Kak Martinatama, di mana Kak Cakra lebih memfokuskan kepada strategi branding dan marketing dengan tadi FOMO marketingnya. Dan kalau Kak Martinatama lebih mengutamakan tiga fundamental yang tadi dijelaskan ya Kak ya. Sifat-sifat tiga fundamental tadi. Ini jawabannya berkualitas banget. Dan untuk para peserta nih, mumpung ini pertanyaan terakhir dan masih ada kesempatan untuk bertanya nih. Kira-kira adakah yang mau bertanya kepada para narasumber? Oke, boleh nih dari Nabil Kintan. Silakan, Mas Nabil Kintan. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo, suara ini suara saya aman ya, Aman, Mas Mas. Mauzaki. Oke. Aman, By Mas. the way, thank you kesempatannya, Mas Mauzaki gitu ya. Salam kenal, Mas Cakra dan Mas Mark Natalma gitu ya. Kenalin, aku Nabil. Basically kayak gini. Kalau misalkan kita ngomongin, misalkan aku pribadi gitu, aku kayaknya kalau buat jadi penyanyi eh, kurang gitu ya. Suaraku terlalu merdu mungkin alias jelek gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk bisa menjadi pebisnis di industri musik atau misalkan promotor atau IO gitu ya, mungkin kita semua punya chance yang sama nih gitu. Uh, Makanya mungkin pertanyaan aku lebih kepada ke Mas Cakra kali ya gitu, dan nanti pun ada pertanyaan ke Mas Mark Natama juga gitu. Nah, Mas Cakra, sebenarnya kalau misalkan kita semua kita newbie nih misalkan, newbie pengen terjun atau berbisnis di industri musik, especially jadi promotor atau IO gitu. Ini newbie banget Mas Cakra. Sebenarnya apa aja sih yang perlu disiapkan? Apakah udah langsung harus punya legalitas, sosmed, modal yang besar, backup sponsor atau apa aja nih? Atau list kenalan-kenalan artis yang kita bisa invite langsung gitu ya? Sebenarnya apa aja sih fundamental yang untuk kita kuatkan di awal untuk kita menggarap sebuah IO, especially di industri musik gitu. Dan kalau misalkan di pertanyaan untuk Mark Natama gitu ya, kalau dari Mas Mark Natama, sebenarnya apa sih yang Mas Mark Natama tuh lihat di industri musik di Indonesia? Proyeksinya tuh ke depannya kayak gimana, Mas? Apakah industri musik di Indonesia tuh mampu untuk go global secara market, atau masih butuh proses yang panjang nih untuk nantinya musisi-musisi di Indonesia bisa 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 lebih berkembang lagi, bisa lebih lebih diapresiasi gitu ya, diapresiasi atau didengarkan karya-karyanya sampai mancanegara. Kan harapannya sebagai musisi kan itu ya Mas ya, gitu kan. Untuk bisa didengarkan di market luas lah, bukan di Indonesia aja. Sebenarnya tuh harapan Mas Mark Natama tuh apa sih ke depannya gitu. Boleh dong dijawab gitu. Thank you Mas Mauzaki. Jelas, clear kayak pertanyaan saya? Jelas, Mas Nabil Oke, Kintan. Mungkin dari Kak Cakra dulu ya, sesuai dengan urutan boleh, pertanyaannya tadi. boleh. Kak Cakra Oke, dulu akan menjawab Kak Cakra. makasih Mas Nabil Kintan, salam kenal, aku Cakra. Pertanyaannya bagus banget tadi. Pertanyaannya bagus dalam artian sebenarnya siapapun seharusnya ya kalau kita secara teoritis harusnya bisa terjun di bisnis ini gitu. Kenapa? Karena ibaratnya tadi kalau Mas ambil sampel kalau jadi musisi ngaruh di suara mungkin gitu. Itu bawaan dari lahir misal. Oke lah berlatih. Tapi kalau dalam konteks promotor ini benar seharusnya menurutku sih bisa ya gitu dengan catatan ada beberapa poin, ada 3 poin lah mungkin yang akan aku highlight, yang paling aku highlight ya gitu. Apa sih sebenarnya yang diperlukan untuk terjun di industri ini, di bisnis ini sebagai promotor atau event organizer? 3 poin ini yang pertama menurut aku adalah
satu dari sisi teknis gitu. Teknis ini apa maksudnya secara operasional ya gitu. Jadi untuk bikin suatu acara kita harus ngerti kan operasional acara ini kebutuhannya apa. Kemudian kebutuhan itu bisa berpaku pada kebutuhan produksi, kebutuhan flow teknis, orang masuk lewat mana, venue-nya seperti apa, keamanannya seperti apa. Kemudian lagi belum dengan susunan acara, rundown-nya seperti apa yang sebenarnya itu bisa dipelajari, betul itu bisa dipelajari. Yang kedua adalah dari sisi marketing gitu. Kenapa ini sangat penting gitu? Karena kita punya produk sebagus apapun gitu, kalau kita nggak bisa menjual dengan baik ya, kita nggak bisa marketing dengan baik, kita nggak bisa promosi dengan baik, itu nggak bakal convert jadi sales gitu. Jadi produk bagus ini harus didukung oleh marketing atau promosi yang baik. Nah, yang ketiga menurutku yang fundamental paling penting lagi adalah dari sisi finansial. Maksudnya apa? Ya bagaimana kita merancang suatu acara ini gitu. Modalnya berapa, kebutuhan operasionalnya berapa, kebutuhan untuk artis berapa, untuk performance, kebutuhan kemudian kita untuk bayar perizinan, venue, dan perintilan lainnya itu berapa sampai kita tahu, kita ada gambaran, oh berarti untuk bikin suatu acara, suatu konser, dengan kapasitas 1.000 orang, tiketnya harus dijual segini, artisnya harganya segini, sehingga ada margin yang didapat lah, gitu. Tapi balik lagi sebenarnya, tiga itu nggak semudah itu pengimplementasiannya gitu. Jadi kalau teman-teman ingat ya, di tahun 2022 gitu, apa yang sebenarnya mungkin kalau aku bilang aku salah satu yang beruntung lah. Kenapa festivalku, kemudian IP-IP yang aku yang lain terus berkembang sampai saat ini gitu. Di luar pengalaman yang aku punya, menurut aku menang satu. Itu momentum. Momentum ini yang nggak selalu ada nih. Nggak semua orang bisa dapet ini. Mau dia punya pengalaman atau gimana gitu. Kalau kalau dia belum dapat pas, susah juga gitu. Nah ini kebetulan waktu itu ada momentum transisi dari COVID-19 ke masa transisi ya, waktu itu udah orang udah mulai bisa berkumpul tapi orang belum berani bikin konser waktu itu. Cuma pasnya adalah ketika ada kesempatan aku punya kesiapan yang dimaksud, aku udah punya pengalaman nih lama, udah bertahun-tahun ditumpuk gitu, udah biasa bikin event gitu. Jadi ketika melihat celah itu waktu itu di sisi bisnis ya, itu jujur aku punya partner waktu itu, dia langsung ngajak gitu. Jadi singkat cerita aku nih punya partner, kita masing-masing udah ada bisnis masing-masing lah. Tapi mereka ini tahu lah aku menguasai di bidang konser, di bidang festival. Ketika ada momentum orang yang biasa nggak bisa nonton konser, cuma bisa nonton konser online, tiba-tiba ada masanya orang udah mulai bisa berkumpul, restoran-restoran udah buka. Nah, situlah kita mikir celah, oh kayaknya kalau kita bikin konser bakal laku nih. Apa nilai pendukungnya waktu itu? Ada main talent kita waktu itu kita bawa baru ngeluarin album baru dan itu viral banget. Itu Tulus gitu. Jujur waktu itu kalau nggak ada Tulus apakah laku? Laku gitu. Tapi karena kehadiran Tulus, lagunya viral, orang belum nonton konser, belum bisa nonton konser, kita kasih wadah gitu. Jadi ketika demand-nya tinggi gitu, kita supply, itu hit. Waktu itu pas awalnya ada Sounds of Downtown itu tiket berapa menit aja itu langsung habis gitu. Nah, di situ kita dapat momentum. Setelahnya kita nggak mau sia-siain itu ya. Kita lihat, oh, ini sebenarnya krusial nih 2022 itu adalah tahun dimana festival mulai bermunculan ya. Jadi aku bikin IP Sounds of Downtown, promotor-promotor dan IO senior di Jakarta mulai balik lagi di Jakarta. Aku langsung sadar lah, oh ini Jakarta nih Red Ocean nih. Bakal banyak pemainnya, bakal sangat banyak karena setiap orang mikir bisa cuan dari sini. Kita move langsung, nggak pakai nunggu volume berapa, volume kedua kita langsung geser ke second city which is Surabaya. Kenapa Surabaya gitu? Balik lagi tadi Mas Mark sempat bilang know your market. Kita market research dulu. Oh, Surabaya ini second most populated city setelah Jakarta. Dan spending power mereka tuh gede banget. Tapi apa yang bikin kita pede di sana? Di sana nggak banyak festival. Jadi kita main di Blue Ocean yang belum banyak pemain, kita masuk di sana, kita buat festival. Waktu itu artisnya nggak sebanyak itu ya padahal ya. Tapi tiketnya habis loh 2 menit 10.000 langsung. Kenapa? Karena ya orang haus akan konser itu. Nah, yang jadi tantangan kalau sekarang gitu. Kalau sekarang nih udah banyak nih orang, semuanya merasa
kalau aku perhatiin siklusnya di 2023 lah. 2022 itu orang cuan dari promotor ini. 2023 orang mikir, oh ini cuan nih, ladang nih. Jadi banyak yang muncul-muncul. Tapi karena mereka salah strategi gitu, akhirnya banyak yang rungkat. Nggak sedikit itu, ada puluhan promotor mungkin di tahun itu yang rungkat ya. Karena mereka pikir, oh acara satu bawa Tulus. Kita bawa Tulus aja udah pasti rame. Oh nggak juga. Di Jakarta mau nonton Tulus setiap bulan ada mungkin kalau sekarang ya. Itu kayak jadi harus pinter-pinter komposisi line up, kemudian harga tiket dan lain-lain. Karena kompetitornya udah banyak sih Mas. Jadi ya itulah kalau dari sisi aku tiga tadi gitu, secara operasional harus matang, kemudian secara marketing harus maksimal, dan yang ketiga secara perhitungan. Tapi itu semua harus dikemas dengan momentum yang tepat atau produk yang sangat bagus menurut aku. Makanya kalau orang tanya, masih bisa nggak sih bikin festival atau konser? Aku selalu bilang sih, kalau terutama Jakarta ya, aku bilang aku kalau bikin di Jakarta, kalau nggak bikin yang beda, produknya bagus sekalian. Contohnya apa? Aku bikin yang beda, aku punya festival Jepang kan di Jakarta, namanya Waku Waku Festival. Itu aku berani, nggak banyak, berapa banyak orang bikin festival Jepang nggak sebanyak itu waktu itu. Jadi aku udah lihat lah, marketnya kuat, kompetitor yang nggak sebanyak itu, ketika kita bikin benar, rame. Nah, kalau produk yang bagus gimana tadi aku bilang? Aku ada salah satu IP khusus artis internasional ya, namanya Cakra Live Asia. Itu produk yang bagus, dalam artian gini, artis internasional itu kan gak tiap bulan bisa kita tonton gitu. Jadi kalau kita udah tahu, kita research, oh marketnya pendengaran di Jakarta banyak, Jakarta top 3 cities lah dari seluruh pendengar dia di dunia gitu. Terus kita bawa ke Jakarta, terakhir ke Jakarta misal 5 tahun lalu. Ya itu kan by logic dikit kita bisa mikir, oh ini laku nih. Tapi turunannya harus jelas, harga tiketnya berapa, operasional kita berapa, sehingga secara bisnis kita bisa realisasikan itu semua. Kira-kira begitu buat Mas Nabil. Thank you Mas Cakra. Jawabannya clear banget. Mungkin boleh pertanyaan lanjutan nggak Mas Mauzaki? Ada waktunya nggak sih? Boleh, boleh Mas. Mungkin tadi Boleh mau ya, lanjut langsung ke Mas Cakra apa mau dijawab sama Mas Marnatama dulu tadi pertanyaannya? Mas Cakra dikit aja gitu. Boleh, boleh Mas. Ini menarik banget, thank you so much Mas Cakra. Penting banget berarti ya kayak kita nge-create keberuntungan dari momentum ya, kayak karena kalau misalkan kita nggak siap juga, nggak punya experience, ya mau momentum sebagus apapun nggak bakal jadi keberuntungan kita kan Mas Cakra gitu. Ya alhamdulillahnya Mas Cakra udah siap sebelum momentum itu kejadian gitu. Nah, kalau boleh lebih teknis Mas Cakra, detail gitu kan dikit gitu ya, komposisinya tuh sebenarnya uh, omset dan profit itu kita dapetin dari tiket, sponsorship, dan ini ya, kalau nggak salah tuh tiket, sponsorship, dan penjualan-penjualan merch, atau ada lagi sih Mas Cakra sumber income untuk kita jadi EO? Oke, sumber income ya gitu. Ini dengan asumsi kita udah bisa punya modal tertentu ya untuk bikin suatu acara. Kita nanya income-nya dari mana. Income-nya benar dari tiketing, dari sponsorship. Kemudian kalau ada penjualan tadi kayak merchandising, itu bisa juga sih sebenarnya. Tapi secara garis besar itulah tiket, sponsorship, dan merchandising lah. Oke, thank you so much Mas Cakra, clear banget. Good luck ya Mas Cakra, sukses terus. Oke, siap. Mungkin nambahin sedikit ya Mas aku biar teman-teman di sini karena ini bahas bisnis ya. Ada satu kadang yang aku sering, bukan sering sih, aku selalu sampaikan ini sih ke rekan-rekan ya, karena banyak yang pengen jadi promotor, banyak yang pengen cuan dengan bikin acara gitu. Nah, kita nih harus bisa ngelihat dari dua sisi gitu, acaranya konteksnya seperti apa. Yang pertama kalau aku bilang, kalau kita menjual tiket gitu, kita jual tiket gitu. Kan orang banyak bilang, oh bikin acara gitu, cuan, cuan, cuan gitu, kayak sponsornya gede ya dan lain-lain gitu. Kalau aku selalu menerapkan jangan berpaku sama sponsor kalau aku, tapi promotor kan bisa beda-beda ya. Kenapa gitu? Karena sponsorship ini adalah uang yang bentuknya cair pasti belakangan gitu. Apakah mungkin sebelum mungkin, tapi nggak banyak gitu. Nah pertanyaannya bagaimana kalau nggak dapat sponsor gitu? Minus dong gitu. Nah berarti mindsetnya adalah kalau aku ya, dari penjualan tiket aja harus sudah untung gitu.
Dari penjualan tiket, anggap nggak dapat sponsor sama sekali. Karena sponsor itu kan kita nggak bisa atur ya. Jadi brand itu punya budgetnya masing-masing, budget marketing mereka, budget mereka bakar uang gitu. Di kuartal berapa harus berapa-berapa. Ya tapi kalau what if budget itu udah dialokasikan ke acara-acara lain gitu. Jadi jangan terlalu berpaku kepada sponsor. Kecuali dibalik mindsetnya. Acara ini adalah acara yang dari awal disponsori atau udah ada brand yang menaungi. Yaitu kita harus sudah tahu seberapa besar power brandnya berapa, dia kasih kita fresh money berapa, sehingga buat mendapat keuntungan kita perlu jual tiket berapa. Kayak gitu kira-kira. Oke. Oke, Mas Cakra. Mungkin dari pertanyaan yang untuk Kak Magna Tama kali ya, langsung dijawab kali ya. Silakan Kak Boleh. Magna Tama. Gue baru nge ini out of konteks sebenarnya. Temen gue tuh salah satu, jadi gue waktu itu punya teman, dia juga audisi bareng gue. Sekarang dia gabung sama Mas Cakra di CLA, namanya Syafira. Dan dia tuh dulu gue pernah nanya, lu kenapa banting setir dari musisi jadi orang di belakang layar? Karena ternyata dia suka musik, tapi eh, tidak berarti kita suka musik harus jadi pelaku di depan layar. Terus akhirnya gue banyak cerita sama dia karena dulu gue sempat di tahun gue kedua gue putus asa jadi musisi. Terus gue bilang kenapa? Udahlah gue bikin IO aja gitu. Terus gue nanya-nanya sama dia. Jadi itu tadi gue mau nambahin buat jawaban sebelumnya. Kunci satu lagi adalah emang kita harus suka sama apa yang kita lakukan gitu. Karena teman gue ternyata bisa sukses tanpa jadi pelaku, tapi dia sekarang sukses. Gue ngeliat story-nya sibuk banget. Gue sampai nggak bisa ketemu gitu. Untuk menjawab pertanyaan Mas Nabil, eh, gue yakin semua orang pengen go internasional. Cuman sekarang go internasional ini tuh kata-kata yang overuse terus maknanya menurut gue nggak semua orang punya sama. Nggak punya orang memaknai go internasional tuh dengan makna yang sama. Kalau untuk gue go internasional adalah eh, ya secara harafiahnya gue bisa didengar dan gue punya penikmat musik yang base-nya tidak lagi di home country kita Indonesia. Nah, menurut gue kuncinya itu satu, kalau kita bisa lihat Spotify page artis-artis besar, gue izin menyebutkan nama, misalnya sekarang penyanyi terbesar kita, Nadine Amiza, Malini, Bernadia, eh, mereka semua punya kualitas yang gue bilang oke. Setiap mereka performance, mereka rela untuk keluarin budget produksi, untuk bandnya bagus, untuk visualnya bagus. Tapi kenapa mereka belum bisa ada di level, let's say, artis Vietnam? Ada namanya Tui, spellingnya THUY. Dia cuma viral karena satu lagu dulu. Abis itu dia pindah ke Amerika, dia jadinya base-nya di sana sekarang. Kalau kita lihat artis-artis Justin Bieber, Taylor Swift, Ariana Grande, Bruno Mars, pasti listeners nomor satu mereka Jakarta atau enggak Bandung. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong dari punya nggak Indonesia resource, kita punya orangnya karena kita orangnya sebanyak itu yang mendengarkan musik. Jadi yang bikin artis internasional itu dapat duit sebenarnya kita. Tapi kenapa rakyat kita sendiri nggak bisa bikin artis-artis gede kita sebesar itu? Karena satu, mental kita tuh masih follower. Dan mentality ini itu berlaku di semua aspek industri. Mau produk, mau jasa, termasuk musik. Nah sekarang yang harus dipertanyakan tuh sebenarnya bukan musisinya, bukan promotornya. Tapi gimana caranya untuk mengubah culture, mengubah behavior masyarakat kita ini supaya kita tuh lebih cinta sama produk kita sendiri. Kalau gue ambil contoh Niki di 88 Rising pecah. Terus orang expect Nona bisa sepecah itu. Terus kemarin gue baca artikel dari salah satu media platform yang gue follow, orang-orang tuh pada mengkritik Nona. Kenapa lo nggak bisa sepecah Niki? Terus gue rasanya tuh, padahal gue nggak ada keterikatannya sama Niki sama Nona, kita nggak saling kenal. Cuman gue rasanya gue pengen ngomong, lu yang mengkritik mereka, tapi lu nggak mendengarkan Nona. Pastinya. Karena kalau lu mendengarkan Nona, lu tahu sebetapa keren mereka, karena mereka nulis lagu sendiri. Mereka 4 cewek, salah satunya tadinya nggak bisa bahasa Inggris, dia dilesin bahasa Inggris sampai dia bisa fluent. Sebesar itu pengorbanan orang untuk bisa go internasional. Tapi rakyat kita sendiri itu suka mencela dan hanya melihat dari angka. Jadi itu juga salah satu driver gue kenapa akhirnya gue mau berangkat S2 karena gue pengen tahu ada nggak sih kuncian untuk mengubah mental masyarakat kita ini supaya kita nggak jadi followers karena sebenarnya
kita tuh bisa loh bikin mahal ini segede Ariana Grande tuh kita bisa banget. Karena gue pengikut Ariana Grande dan gue tahu fanbase dia tuh paling besar ada di sini. Jadi mungkin itu Mas, gue semoga menjawab ya. Tapi kalau misalnya what it takes, ya kita harus jaga kualitas, kita harus jaga apa? Kita harus jaga vokal, dan satu lagi orang Indonesia tuh entah kenapa masih banyak yang sangat sentimen sama lagu-lagu bahasa Inggris. Kesannya kalau ada artis Indonesia ngeluarin lagu bahasa Inggris dibilangnya nggak cinta, nggak nasionalis. Tapi menurut gue itu two different things, karena seni itu tuh nggak terpatok bahasa, nggak terpatok genre. Ya udah, kalau dia emang lebih bisa songwriting dengan bahasa Inggris, ya so be it gitu maksud gue. Jadi mentalitas kita tuh masih di situ. Jadi orang tuh mau, kita tuh musisi kayak gue mau nembus nih atap tapi ketahan lagi, gue mau nembus nih atap tapi ketahan lagi. Kita punya artis yang go internasional dari zaman dulu, Agnes mau sampai sekarang itu masih jadi topik hangat. Mana gue internasional tapi nggak ada. Tapi kalau lu bener-bener ikutin karir dia manggung di iHeartRadio, dia ketemu sama, dia sekarang acting, dia main series. Menurut gue hal-hal kayak gitu yang harus lebih kita perhatikan gitu. Jadi lebih besar, lebih berat bebannya di gimana caranya kita ngubah mentality kita semua ya. Gue juga orang Indonesia, jadi kita semua gitu. Oke, thank you Mas Mark Natama, ngejawab banget. Itu berarti ternyata permasalahannya sendiri di marketnya ya, walaupun kayak kita ngelihat ternyata ini insight baru juga ya bagi aku masyarakat awam, terutama pendengar juga di Indonesia, bahwa ternyata tuh Indonesia market yang luar biasa besar untuk fanbase artis-artis luar justru gitu ya. Sayangnya artis kita sendiri, musisi kita sendiri justru kurang diapresiasi ya. Justru lebih banyak di kritik segala macam, lebih ke angka segala macam, titik beratnya bukan di karya-karyanya mereka segala macam gitu ya. Nah ini berarti jawabannya adalah gimana caranya kita merubah semua mindset, mentality, ya kan, stigma mungkin, ya kan, yang harus kita benahi bareng-bareng, berarti sesama pelaku industri musik itu sendiri ya Mas ya, saling bersinergi berarti ya, bukan cuma musisi, berarti ada produser gitu ya, mungkin juga record label gitu ya, berarti semua harus bersinergi ya Mas. Iya, kalau gue boleh nambahin Mas Nabil, ini mungkin bukan musik, tapi ini infotainment ya. Ada satu platform, mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu, namanya Opal. Mereka itu punya moto, mereka cuma mau menyebarkan news positif. Di awal mungkin banyak orang yang bilang, emang engagement lu bakal naik, karena sekarang akun gosip kayak Lambe dan sebagainya, engagementnya lebih tinggi. Tapi mereka konsisten tuh. Sekarang orang-orang nyari Opal untuk promo, untuk bikin acara. Jadi maksud gue, itu tuh tinggal ada orang yang mau berani memulai apa enggak gitu. Dan gue setuju banget sama Mas Cakra, momentum is everything di industri ini. Dan gue termasuk orang-orang yang kurang beruntung dalam momentum, karena gue kemarin keluarnya waktu COVID gitu. Jadi balik lagi, banyak hal yang intrik-intrik yang jadi bumbu di industri ini, yang jadi nggak kayak yang tadi gue bilang, nggak 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak kayak gitu. Gitu. Baik, oke Mas Nabil, pertanyaannya keren banget nih. Jujur nih kayak curiga nih 2 tahun lagi Mas Nabil jadi kompetitor Mas Cakra nih kayaknya nih. Pertanyaannya bagus banget nih tadi. Belajar aja Mas. Ya, kita berkolaborasi lah, jangan berkompetisi. Ya, boleh ntar kapan-kapan mungkin kalau ada waktu bisa tuh ketemu sama Mas Cakra atau Mas Maknatama juga ya. Mungkin kalau Mas Maknatama sibuk deh manggung terus gitu. Paling udah ada lagi mungkin pertanyaan dari para peserta. Mungkin cukup dulu ya teman-teman ya. Terima kasih Mas Nabil atas pertanyaan wonderfulnya tadi Mas Maknatama menjelaskan sampai berapi-api itu. Oke, mungkin teman-teman sekalian ini udah nggak terasa nih kita udah berada di penghujung acara nih malam ini. Terima kasih atas partisipasi dan semangatnya. Dan jangan lupa untuk terus ikuti program-program lain dari IYBC ya. Untuk info dan update terbaru bisa langsung cek di Instagram atau TikTok @iybc.id. Dan untuk Mas Cakra Daeng, good luck untuk event SOD Festivalnya 2 minggu lagi dan bla 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 festival tadi ya. Ya, Good luck. thank Dan you. Mas Magnatama juga congratulations on mini album EP-nya, extended play-nya yang Bachelor of Romance, keren banget. Semoga bisa meledak dan teman-teman mungkin bisa mendengarkan juga di platform kesayangan kalian. Oke, untuk
semuanya. Saya Ahmad Mauzaki undur diri. Sampai jumpa di kegiatan IYBC selanjutnya. Stay authentic, stay strategic, and keep building. Selamat malam dan salam semangat dari IYBC. Thank you semua. Terima kasih. Selamat Thank you malam. semua teman-teman. Thank you Selamat malam. semuanya. Thank you. Thank you.